Halo teman-teman, selamat datang kembali di video ini. Ini sekarang kita akan membahas mengenai bagian kedua, khususnya yang terkait dengan pengusaha orang pribadi yang masuk ke skema PPh Final UMKM. Oke, kita sekarang langsung mulai. Skema PPh Final untuk UMKM diatur dalam PP nomor 55 tahun 2022. Ingat ya teman-teman bahwa peraturan ini masih berlaku tentang penyesuaian dari PP nomor 23 tahun 2018. Adapun pelaksanaan lebih lanjut mengenai skema ini terdapat dalam peraturan PMK nomor 164 tahun 2023. Sebenarnya siapa sekarang yang boleh menggunakan skema PPh final 0,5% ini? Skema PPh final 0,5% ini dapat digunakan oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir. Penting untuk diketahui bahwa omset ini dihitung dari total seluruh gerai atau outlet, baik pusat maupun cabang. Selain itu, jika terdapat kewajiban perpajakan suami istri yang memilih pisah harta atau memilih terpisah dengan NPWP yang berbeda, omset gabungan keduanya juga akan diperhitungkan. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan kewajiban pajak bagi UMKM, mengurangi beban admin, dan mendorong kepatuhan. Kalau untuk hal ini aku sangat setuju karena sangat simpel. Jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan PPh UMKM selama masih berlaku. Apalagi untuk teman-teman yang juga sudah terdaftar NPWP-nya sebelum tahun 2018, maka teman-teman tahun 2025 ini ada kemungkinan ini adalah tahun terakhir buat teman-teman menggunakan skema PPh Final ini. Dengan tarif yang rendah dan perhitungan yang mudah, omset tinggal kalikan 0,5%, diharapkan UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Kemudian ini sangat membantu terutama bagi UMKM yang mungkin kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan yang kompleks. Tarif yang langsung dikenakan pada omset bruto menghilangkan kepatuhan untuk menghitung laba bersih dan berbagai biaya yang seringkali menjadi kendala bagi pengusaha kecil. Ini merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah untuk sektor UMKM. Apa itu peredaran brutonya? Jadi teman-teman khusus untuk para pengusaha, di sini kita harus tahu bahwa peredaran bruto yang digunakan di dalam PP nomor 55 ini berbeda dengan untuk PPh tahunan badan ataupun di dalam perhitungan untuk penetapan menjadi PKP dan sebagainya. Nah, khusus untuk PP nomor 55 ini, peredaran bruto itu adalah didefinisikan sebagai seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha. Nah, teman-teman tolong diingat, ini adalah sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis lainnya. Jadi teman-teman tolong jangan sampai salah, teman-teman berpikir bahwa ketika saya punya omset 100 juta, diskonnya 70%, 70 juta, maka yang dihitung itu bukan dari 30 juta, tetapi dihitung dari 100 juta. Maka PPh-nya yaitu 0,5% yang dihitung dari 100 juta, bukan dari 30 juta ya teman-teman. Apabila omset usaha pajak wajib pajak melebihi 4,8 miliar dalam tahun berjalan, jadi contohnya tahun 2025, ternyata omsetnya sudah mencapai 6 miliar nih gitu ya. Maka PPh Final UMKM tahun 2025 akan tetap berjalan, akan tetap dikenakan sebagai PPh Final. Nanti teman-teman yang punya kondisi seperti itu, maka di tahun 2026 lah teman-teman sudah tidak boleh menggunakan PPh Final UMKM ini. Kemudian wajib pajak wajib beralih ke skema umum seperti yang tadi sudah dikatakan, yaitu pembukuan atau penghitungan menggunakan NPPN. Nah, teman-teman, kita harus tahu juga di sini ada yang namanya aturan khusus terkait dengan batasan omset 500 juta. Nah, teman-teman jangan salah bahwa batasan omset ini bukan untuk wajib pajak badan, tetapi hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Batasan omset ini adalah yang dikecualikan dari pengenaan PPh final. Kasarnya bebaslah kalau kalian punya omset di bawah 500 juta, kalian nggak perlu bayar gitu ya. Nah, ini merupakan fasilitas yang sangat menguntungkan, setuju sekali ya. Khususnya bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP dan PP nomor 55 tahun 2022, bagian peredaran bruto dari usaha hingga 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh final 0,5%.
Batasan 500 juta ini dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama ya, kalau khusus untuk orang pribadi berarti dari Januari dalam 1 tahun pajak. Artinya wajib pajak baru akan mulai membayar PPh final 0,5% jika total omset kumulatif mereka dalam setahun sudah melampaui angka 500 juta. Adanya batasan 500 juta bebas pajak ini merupakan insentif yang signifikan bagi UMKM orang pribadi, terutama bagi mereka yang baru merintis nih usaha, jadi dikasih keringanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak di tahap awal pertumbuhan bisnis, sehingga memungkinkan pengusaha kok untuk menginvestasikan kembali modalnya dan mendorong lebih banyak individu untuk berwirausaha secara formal. Jadi ini adalah dukungan secara langsung dari pemerintah supaya yuk kita sama-sama jadi pengusaha gitu loh, tanpa langsung terbebani pajak, sekaligus mendorong mereka untuk tetap melaporkan SPT tahunan meskipun kewajiban pajaknya menjadi nihil. Ini adalah kebijakan yang sangat konkret dalam mendukung perkembangan UMKM. Selain dari batasan omset yang 500 juta itu, kita juga harus memahami bahwa di sini ada jangka waktunya. Jadi nggak selamanya nih gitu ya. Nah, skema PPh final ini tidak berlaku selamanya. Terdapat batasan waktunya. Jadi untuk orang pribadi dapat menggunakan skema ini selama 7 tahun. Jadi kalau teman-teman baru terdaftar di 2000 misalnya 2025, nah itu masih panjang tuh teman-teman. 2025-nya juga masuk. Jadi bagian tahun pajak itu dihitung jadi 1 tahunan. Jadi 1 tahun. Terus kemudian apalagi jadi 2026, 2027 dan seterusnya sampai 7 tahun. Nah, khusus untuk wajib pajak badan, tapi kita tidak jelaskan di sini, maka itu hanya 4 tahun khusus untuk CV, firma, BUMDes, BUMDesma. Kemudian wajib pajak badan PT itu hanya berlaku selama 3 tahun. Nah, jangka waktu ini sebenarnya dihitung sejak tahun pajak 2018. Maka tadi aku selalu katakan bahwa kalau kalian yang sudah terdaftar sebelum tahun 2018, maka 2025 ini yang terakhir kita bisa menggunakan skema PPh final ini ya. Nah, lalu lanjutnya gimana? Lanjutnya dengan PPh tarif umum. Nah, kemudian setelah jangka waktu berakhir, maka wajib pajak tersebut wajib beralih ke ketentuan umum, yaitu pembukuan atau perhitungan NPWN. Meskipun peredaran bruto dalam setahun masih di bawah 4,8 miliar, intinya jangka waktunya ketika kalian sudah melebihi, maka otomatis kalian ke tarif umum. Bisa bisa lagi nggak pakai ini? Nggak bisa gitu ya teman-teman. Wajib pajak juga memiliki opsi untuk memilih beralih ke skema PPh umum walaupun jangka waktunya belum habis. Yaitu mulai tahun pajak berikutnya. Jadi kalau tahun ini ngasih tahu, nanti kita berlakunya ya tahun depannya gitu ya. Dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat akhir tahun pajak melalui Cortex kalau sekarang. Batasan waktu ini menunjukkan bahwa PPh final 0,5% adalah fasilitas sementara yang dirancang untuk membantu UMKM beradaptasi dan tumbuh. Setelah periode tertentu, diasumsikan UMKM jauh lebih mapan dan siap beralih ke sistem pajak umum yang lebih komprehensif, yang mencerminkan laba real usaha. Ini adalah mekanisme transisi yang mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan pelaporan keuangannya seiring dengan pertumbuhan usaha. Lalu siapa sih yang nggak boleh menggunakan skema PPh nomor 55 ini, yaitu PPh final 0,5% ini? Yang pertama adalah seperti yang tadi aku sudah sebutkan di bagian pertama, yaitu jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas ya, dari dokter, notaris, arsitek, akuntan, pengacara, konsultan, seniman, olahragawan, penasihat, pengajar, peneliti, dan agen asuransi. Jika seseorang berprofesi sebagai arsitek yang bekerja secara mandiri, penghasilannya tidak dapat dikenai PPh final 0,5% ya. Jadi dia harus masuk ke pekerjaan bebas. Dia menggunakan tarif PPh berapa? Tarif PPh umum. Nah, kemudian wajib pajak yang kedua adalah para wajib pajak yang memilih dikenai PPh berdasarkan tarif umum. Jika wajib pajak secara sadar telah memilih untuk menggunakan skema tarif umum, maka teman-teman udah nggak bisa kembali lagi nih ke PPh dengan final ini, yaitu yang 0,5% ini. Kemudian ada juga wajib pajak badan bentuk CV atau firma yang dibentuk dengan dasar keahlian khusus. Contohnya para konsultan pajak berkumpul, terus kemudian membentuk CV atau firma agar pengen dikenain PPh final 0,5%, ya itu nggak bisa gitu ya. Kemudian juga penghasilan dari luar negeri. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final dengan ketentuan tersendiri. Contohnya teman-teman punya penghasilan sewa, sewa kan kena 10%, itu beda ya. Kemudian teman-teman juga misalnya ada konstruksi, teman-teman berlaku sebagai pengusaha konstruksi, nah itu juga berbeda. Kemudian tentunya juga penghasilan yang dikecualikan non-objek juga bukan yang harus dibayarkan dengan hal ini. Kemudian penghasilan dari modal seperti dividen, royalti, sewa ya. Kemudian ada penghasilan lain-lain nih seperti pembebasan utang dan hadiah.
Pengecualian ini dibuat untuk memastikan bahwa skema PPh final 0,5% itu tepat sasaran, yaitu untuk UMKM di sektor dagang dan jasa umum, bukan untuk profesi yang secara tradisional memiliki struktur biaya dan penghasilan yang berbeda. Selain itu, pengecualian ini juga berlaku untuk jenis penghasilan yang sudah memiliki rezim pajak final tersendiri. Ya, jadi kayak tadi PPh final atas sewa, PPh final atas jasa konstruksi, dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Pekerjaan bebas misalnya seringkali memiliki biaya-biaya spesifik yang dapat dikurangkan sehingga pengenaan PPh final mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Demikian pula penghasilan dari modal atau sewa yang sudah dikenai PPh finalnya sendiri sehingga tidak perlu dikenai PPh final UMKM lagi. Kemudian kita lihat ketika kita tahu bahwa norma itu melakukan pencatatan, lalu bagaimana dengan yang orang-orang yang memiliki skema PPh final ini? Kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini diatur di dalam lampiran PMK 164 tahun 2023, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini mungkin nggak kurang kelihatan ya. Nah teman-teman bentuknya seperti ini. Nah, khusus untuk orang pribadi dia menggunakan seperti ini. Jadi cukup menulis Januari sampai dengan Desember berapa peredaran usahanya, kumulatifkan sehingga diketahui jumlah peredaran bruto yang nggak kena pajak. Sejak dia lebih dari 500 juta inilah baru dikenakan PPh finalnya. Oke ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat di webnya. Nah, terus kemudian berikutnya contoh perhitungannya yang sekarang nih. Jika omsetnya, contoh gini, Ibu Ani adalah seorang pengusaha catering nih. Statusnya K2, Ibu Ani memilih menggunakan PPh final PP 55 tahun 2022. Nah, omsetnya itu seperti ini teman-teman, ya. Nah, lalu ketika kita tahu, kita totalin semuanya, ternyata nilainya itu 750 juta, ya. Nah, yang dihitung berapa? Yang dihitung berarti 750 dikurangi 500, berarti dihitung dari 250 juta. 250 juta lah baru dikali 0,5%. Caranya gimana pelunasannya? Ibu Ani wajib menyetor PPh final 1,250 ini ke kas negara. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Jika omset kumulatif sudah melewati 500 juta. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, maka ketika lebih dari sini, ini teman-teman sudah harus bayar nih PPh finalnya gitu ya. PPh finalnya harus dibayar secara mandiri gitu. Nah, kemudian lanjutnya, lalu bagaimana ketika sudah bayar? Apakah perlu lapor? Enggak, dianggap kalau teman-teman sudah punya NTPN-nya itu sudah selesai. Terus bagaimana kaitannya dengan PTKP? Nah, kalau di dalam penghasilan final itu tidak lagi dilihat PTKP. Kalau gitu nggak perlu dong. Enggak juga. PTKP itu tetap relevan untuk menentukan status dan tanggungan dalam pelaporan SPT tahunan ya. Kemudian pelaporan SPT tahunan, ingat teman-teman di tahun 2025 nanti kita pakai Cortex, tapi ini diasumsikan masih tahun 2024 dan intinya adalah harus formulirnya 1770 dan melampirkan laporan rincian peredaran bruto ya. Ini formulir 1773 bagian A angka 16. Wajib pajak perlu memilih PP 23 atau PP 55, lalu nanti teman-teman isi di situ. Rasa-rasanya nggak mungkin berbeda juga ya, Cortex juga akan seperti itu. Nah, teman-teman, lalu bagaimana kaitannya dengan PMK 37 ya, di mana teman-teman dipotong PPh 22 sebesar 0,5%. Nah, ingat teman-teman PPh 22 di dalam PPh 22 yang 0,5% itu bersifat tidak final. Artinya dia itu sebagai pengurang dari kewajiban yang teman-teman harus bayarkan. Asumsi teman-teman menggunakan UMKM ini, setelah dihitung-hitung ternyata teman-teman masih perlu membayar dari tadi udah lihat omsetnya, terus kemudian dikurangin batasan omsetnya, ternyata teman-teman masih perlu bayar, misalnya 1 juta, yang dipotong oleh e-commerce misalnya contoh 700.000, ya teman-teman harus bayar 300.000-nya untuk di bulan tersebut gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan rekapitulasi setiap bulannya tentunya. Jadi kita harus menyinkronkan antara antara omsetnya yang kita dapatkan dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh si e-commerce tersebut. Nah, selisihnya itulah yang harus dibayarkan oleh teman-teman secara mandiri. Oke, teman-teman, itu untuk bagian kedua. Oke, kesimpulannya apa? Kata-kata singkatnya adalah ketika teman-teman memilih untuk dikenakan PPh final UMKM, ya kalau sekarang default-nya itu PPh final UMKM. Nah, teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi lampiran rincian peredaran bruto, di mana lampiran rincian peredaran bruto ini memiliki ketentuan tersendiri. Teman-teman harus menuliskan dengan juga akumulatifnya sehingga teman-teman diketahui bahwa omset kalian masih ada di bawah atau sudah di atas dari batasan omset 500 juta itu. Nah, selain itu terkait dengan
UMK 37, PPh 22 yang dipotong oleh e-commerce itu akan menjadi pengurang kewajiban kalian melakukan pembayaran PPh final UMKM ini. Kalau nilainya klop, tidak ada lagi yang teman-teman perlu bayarkan. Nah, khusus untuk PPh UMKM sebenarnya simpel, tetapi jangan sampai salah. Jangan sampai salahnya di mana rincian peredaran bruto harus dibuat setiap bulan untuk mengakomodir, kita melihat kembali, kita melakukan ekualisasi apakah nilai kita sudah sesuai atau belum dengan yang dipotong. Jika kurang daripada yang dipotong, maka kita harus membayarkannya secara mandiri. Oke teman-teman, itu bagian kedua. Nanti kita akan lanjut ke bagian yang ketiga.